Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pernahkah kita merasa sakit? Ya, pusing, capek, letih, linu-linu, gundah. Sebagian mungkin yang sepuh sudah mulai bermasalah dengan kakinya. Ada yang bermasalah dengan ginjalnya. Ada yang bermasalah dengan jantungnya. Sadarkah kita bahwa apa yang menimpa kita itu karena dosa kita? Sebagian orang tatkala dikatakan ittaqullah, bertobatlah engkau kepada Allah, mungkin kau kena penyakit ini karena dosa-dosa. Jangan suudzon sama ana. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah Jalla Jalaluh, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Dan keburukan yang menimpamu, engkau jangan cari kambing hitam. Itu dari dirimu sendiri, kata Allah. Dari kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Orang-orang Yahudi berfikir, orang-orang Nasrani berfikir bahwasanya perbuatan dosa mereka aman, tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan kita juga orang beriman, tiap hari kita berbuat dosa, tiap hari. Ya mungkin itu ustaz, mungkin yang lainnya tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata. Jangan sok suci. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Maka Allah katakan man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Mau lari kemana kita? Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi alaihissalam, i'mal ma syi'it. Ya Muhammad, i'mal ma syi'it. Wahai Muhammad, silahkan kau berbuat semaumu. Fa innaka majziyun bihi. Engkau pasti mendapatkan balasan. Mungkin sebagian kita berbuat dosa sebesar semut, dibalas sama Allah. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi bingung. Generasi terbaik umat ini, tatkala mendengarkan ayat ini dibacakan kepada mereka, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas, dan tidak ada pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Berat buat mereka. Mereka datang kepada Nabi SAW. Bahkan yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas sama Allah Azza wa Jal, binasa kita. Itu Abu Bakar. Tapi memang benar, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Abu Bakar takut. Lalu apa kata Nabi SAW? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat? Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Engkau sakit. Engkau letih. Engkau lelah. Engkau gundah. Iya ya Rasulullah. Itu balasan dari dosa-dosa yang dilakukan. Sebagian kita hanya berpikir tatkala dia pening, oh mungkin darah ana naik, mungkin darah ana turun. Ketika dia rasakan nyilu di kakinya, oh mungkin karena ana makan belinjo, asam urat ana turun. Kita lupa
Boleh jadi itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Tatkala kita merasakan sakit, katakan astagfirullah. Astagfirullah. Sebagian orang kadang-kala motornya hilang, pulang dari masjid sandalnya hilang. Mulai dia memaki-maki. Kenapa di masjid ini sandal bisa hilang? Kenapa engkau gak berpikir ada ratusan sandal di sana? Kenapa hanya sandalmu yang hilang? Kenapa milikmu yang hilang? Boleh jadi karena dosa yang engkau lakukan. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin illa kaffarallahu bihi sayyiatihi aw rafa'allahu bihi darajatihi. Tidaklah seorang mukmin ditimpa penyakit, pusing, capek, lelah, apa saja, hatta syauka dalam hadis lain, sampai duri. Mungkin seorang potong kuku, tahu-tahu luka. Seharusnya kita sadar, mungkin ini karena dosa yang kita lakukan. Apapun yang menimpa, itu akan menghapuskan dosanya dan akan mengangkat derajat. Tapi ternyata ada orang-orang soleh yang mereka mendapatkan bala dan musibah. Ya, penyebab musibah menimpa kita yang pertama adalah dosa. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajat hamba. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, asyaddun nas balaan al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya, yang paling dahsyat balanya siapa? Perampok, pencuri, pezina? La. Al-anbiya, para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau sholat, ditaruh ari-ari onta di pundak beliau. Beliau berdakwah di Taif, dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah, diumumkan sayembara untuk darah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika perang Uhud, patah gigi Nabi alaihi salatu wassalam, berdarah wajahnya alaihi salatu wassalam. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Bahkan tatkala beliau hendak meninggal dunia, mungkin kita pernah melihat orang sekarat begitu mudahnya seakan-akan dia mati. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam 10 hari kira-kira, sampai 14 hari beliau sakit. Berulang kali pingsan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah aku melihat bagaimana sulitnya Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan beliau dicabut nyawanya. Aku kalau melihat orang matinya dianggap biasa, aku biasa. Aku tidak menganggap itu sesuatu yang wah, karena Nabi saja alaihi salatu wassalam sulit jamaah. Sampai berkeringat, sampai Fatimah datang. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sekarat, apa kata Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Wa karbabatah. Ya Allah, beratnya ujian bapakku ini, susahnya bapakku ini. Apa kata Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha? La karba ala abika ba'dal yawm. Fatimah, mulai hari ini nggak ada lagi kesulitan buat bapak. Yang paling berat cobaan itu para nabi. Kenapa? Allah hendak mengangkat derajat mereka. Ada derajat untuk orang-orang yang sabar. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat balasan tanpa perhitungan. Allah hendak berikan itu kepada para nabinya. Thummal amsal fal amsal.
Kemudian semakin orang ini mendekat kesolehannya, ketakwaannya kepada derajat para nabi, dikasih cobaan lagi sama Allah SWT. Yubtalar rajulu ala hasabi imanihi. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanannya. In kana fi dinihi sul. Kalau agamanya bagus, keras, Allah keraskan cobaannya. Tapi kalau agamanya lemah, Allah dikitkan cobaannya. Sampai kata Nabi SAW, ada orang yang berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Terus dibersihkan sama Allah, diangkat derajat mereka. Maka kalau kita melihat orang soleh sakit, berbaik sangka, mungkin Allah hendak mengangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang sakit, segera istighfar dan mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Dalam sehari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih 70 kali beristighfar. Bahkan cerita salah seorang sahabat mengatakan, kuntu a'uddu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Aku pernah menghitung istighfar Nabi alaihi salatu wasallam sekali duduk 100 marrah. Beliau mengatakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali itu sekali duduk Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal beliau dosa-dosanya sudah diampuni. Bagaimana dengan kita, jemaah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Musibah-musibah yang menimpa kita, di keluarga kita, di anak kita, di masyarakat kita, di negeri kita, adalah disebabkan dosa-dosa kita. Jangan suka menyalahkan orang. Berusaha untuk sering bercermin, membersihkan hati. Kadangkala ada orang yang bertahun-tahun muslim, datang Jumatan telat. Kenapa, jemaah? Engkau merasa itu bukan dosa? Bukan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dengar panggilan, wahai orang-orang beriman, kalau dengar panggilan Jumat, segera berangkat. Tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli. Haibati fillah. Semua akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian berada di alam kubur sana, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa harta yang kita bawa. Maka segera memperbaiki diri. Dan semoga Allah mengangkat segala bala dari negeri kita, jemaah. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin